23 Matra Laut yang beranggotakan saya sendiri Diki Bagus Saputro, saya Nur Hidayanti, saya Heni Novianti, saya Putri Tiara Madini, saya Nurul Izati, saya Ranti Puspita, saya Rizky Ananda, saya Nur Qadar, saya Nur Aziza, saya Yunifia Dian Hermala, saya Nurmiati. Kami di sini akan membuat video tentang alat penyelaman. Selamat menyaksikan. Menyelam merupakan aktivitas yang menyenangkan dan menjadi hobi bagi beberapa orang. Selain menjadi hobi, bagi orang-orang tertentu menjadi profesi seperti tim SAR selam, tukang las pipa bawah laut atau underwater welding, dan tentara pasukan katak. Sebagai makhluk yang hidup di darat, manusia membutuhkan beberapa alat untuk dapat menyelam di dalam laut. Inilah peralatan yang dibutuhkan untuk menyelam. Yang pertama, mask atau masker, yaitu sebagai manusia yang diciptakan untuk hidup di darat, bukan di air. Tentunya membutuhkan alat untuk melindungi mata dari air agar dapat melihat jelas di bawah permukaan air. Yang kedua adalah regulator selam. Merupakan alat yang berfungsi mengalirkan udara ke mulut saat bernafas di dalam air. Penggunaan alat ini adalah dengan bernafas melalui mulut. Ketiga, wetsuit atau dry suit. Wetsuit atau dry suit adalah pakaian yang digunakan untuk menyelam. Penggunaannya tergantung pada lokasi penyelamannya, apakah cold water atau warm water. Pada warm water, wetsuit yang digunakan menggunakan bahan yang berlapis neoprene rubber. Bahan ini tidak waterproof atau anti air, sehingga air dapat tembus. Dry suit digunakan pada cold water. Bahan yang digunakan adalah waterproof, sehingga tubuh terlindungi dari dinginnya air saat menyelam. Selanjutnya yang keempat, buoyancy compensation device adalah semacam jaket yang dapat diisi dengan dialiri udara. Fungsi buoyancy compensation device adalah untuk membantu penyelam saat akan menuju permukaan air. Saat BCD ini mengembang, tubuh penyelam akan terangkat ke permukaan air. Yang kelima adalah wake belt atau integrated wake. Sebenarnya, saat seseorang masuk atau berenang di laut, berat jenis air laut lebih besar dibandingkan berat jenis tubuh manusia. Sehingga, untuk menyelam membutuhkan alat pemberat. Alat ini disebut wake belt, semacam ikat pinggang besar yang terbuat dari logam. Ketujuh yaitu gauges. Gauges selam adalah indikator yang menunjukkan jumlah udara oksigen yang ada di dalam tabung. Selain itu juga menunjukkan kedalaman, kompas, tekanan udara, dan suhu udara saat menyelam. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dive yang berfungsi untuk menunjukkan tekanan udara, kedalaman air, dan suhu udara. Alat ini menjadi petunjuk berapa lama seorang penyelam dalam bertahan kedalaman air. Yang kesembilan, torch atau senter. Semakin dalam menyelam di laut, maka semakin gelap karena cahaya matahari semakin sedikit yang masuk ke dalam air. Oleh sebab itu, penyelam membutuhkan senter selam untuk menerangi saat menyelam. Baiklah teman-teman, yang ke-10 ini adalah tabung atau scuba tank. Nah, di sini karena kami keterbatasan alat, saya akan menggambarkan ini adalah tabung atau scuba tank. Nah, tabung atau scuba tank ini adalah alat untuk menyimpan udara yang akan digunakan oleh peselam scuba ketika bernafas di dalam air. Nah, tabung ini terbuat dari baja
J dengan pelindung mulut di bagian ujung sebelah bawah. Alat ini berfungsi sebagai jalan masuk udara ketika bernapas dengan mulut tanpa harus mengangkat muka dari permukaan air. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Baiklah, yang ke-12 adalah long spinal board. Long spinal board adalah alat yang digunakan dalam proses evakuasi korban yang diduga mengalami cedera tulang belakang di lapangan, agar tulang belakang korban dapat stabil dan mobilitas korban dapat dibatasi. Yang ke-13 adalah pelampung penolong bentuk cincin atau ring lift buoys. Ring lift buoys gunanya untuk mengapungkan orang di atas air. Lift buoys ini berbentuk seperti ban mobil. Pelampung ini akan dilempar ke laut apabila ada satu orang penumpang yang jatuh ke laut. Baiklah, yang ke-13 adalah jaket pelampung atau life jacket. Life jacket berbentuk seperti pakaian. Jaket penolong ini dimanfaatkan penumpang untuk mengapung di laut saat terjadi kondisi darurat. Jaket penolong juga harus mempunyai warna yang mencolok supaya mudah dilihat. Jaket ini harus dilengkapi dengan peluit yang dikaitkan dengan tali untuk menarik perhatian penolong. Yang terakhir yaitu sertifikat penyelam. Tidak sembarangan orang dapat menyelam. Seorang penyelam profesional adalah seorang yang sudah mengikuti pelatihan menyelam dan lulus ujian sertifikat menyelam. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalam.